warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asyik Afida, NIM 2020-115-30. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan Islam dan gender, konsep gender, perspektif Islam. Untuk memahami konsep gender, kita harus memahami perbedaan laki-laki dan perempuan, di mana perbedaan itu ada dua jenis, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan sosial. Perbedaan biologis mempunyai ciri-ciri berasal dari Allah, bersifat takdir, bersifat universal, dan bersifat tetap. Laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan biologis, yaitu perbedaan kelamin dan sistem reproduksi. Di sisi lain, yang laki-laki mempunyai kumis, janggut, jagon, serta yang perempuan bisa melahirkan, bisa mengandung, dan bisa menstruasi. Sedangkan yang laki-laki tidak bisa menstruasi, gak bisa mengandung, dan gak bisa melahirkan. Lalu perbedaan sosial. Perbedaan sosial adalah perbedaan yang dibuat oleh manusia. Ciri-cirinya berasal dari manusia atau diciptakan oleh manusia, bersifat ikhtiar, bersifat lokal, dan bisa berubah. Misalnya, yang laki-laki rambutnya pendek, celananya panjang, ketawanya ngakak, berani, gagah, dan jalannya cepat. Sedangkan yang perempuan rambutnya panjang, memakai rok, ketawanya kalem, gemulai, duduknya rapi, jalannya pelan. Itu adalah ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang bersifat lokal. Bisa saja yang di luar lokal kita adalah, maksud saya yang berada di luar lokal atau di luar kita, itu yang laki-laki rambutnya panjang, celananya pendek, ketawanya kalem, jalannya pelan, orangnya penakut. Sedangkan yang perempuan rambutnya bisa saja pendek, tidak memakai rok tapi memakai celana, ketawanya ngakak, serta duduknya tidak rapi atau amburadul. Dan perbedaan sosial inilah yang disebut dengan gender. Jadi isu yang dibawa oleh gender adalah isu keadilan dan ketidakadilan. Jadi ketika kita bicara keadilan dan ketidakadilan gender, itu sedang mempersoalkan cara pandang laki-laki dan perempuan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, bukan yang dibuat oleh Tuhan. Karena pada dasarnya perbedaan gender inilah yang menciptakan demonstrasi. Jadi intinya, ketika kita berbicara tentang perbedaan gender, itu kita sedang mempersoalkan ketentuan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi bukan sedang mempersoalkan oleh ketentuan Tuhan. Sebab pada jenis kelamin atau secara biologis itu tidak ada isu yang namanya ketidakadilan. Sedangkan pada gender yang ketentuannya dibuat oleh manusia dan masyarakat, itu tidak ada yang tidak, dan manusia itu tidak ada yang maha adil, maka konsep gender ini pasti ada ketidakadilannya. Lalu apa yang terjadi ketika tidak ada keadilannya? Yang kita lakukan adalah mengikhtiarkan atau mengusahakan supaya sikap terhadap laki-laki dan perempuan itu sama-sama adil, sehingga tidak ada timpang tindih antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulan yang saya jelaskan tadi, perbedaan sosial atau gender adalah perbedaan yang dibuat oleh manusia dan tidak ada satupun manusia yang maha adil. Oleh sebab itu, kalau kita mengkaji lebih dalam kebudayaan Arab di zaman jahiliyah atau di tempat manapun yang ketentuan hukumnya tidak berpedoman pada Al-Quran atau firman Allah, misalnya berpegangan pada hukum adat, hukum turun-temurun, ataupun pada agama yang berkembang berdasarkan budaya daerah, pemikiran seseorang yang kemudian diterima secara global, maka kalau kita pelajari lebih dalam lagi, akan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta hukum-hukumnya yang melanggar HAM. Semisal
hukum sati di India yang terjadi pada abad ke-17, yaitu ketika seorang suami meninggal maka seorang istri harus dibakar hidup-hidup secara sukarela bersama seorang suaminya. Dan di Inggris sebelum tahun 1805 ada undang-undang yang memperbolehkan seorang suami menjual istrinya, sedangkan istrinya tidak boleh menjual suaminya. Pada masa kerajaan Romawi ada undang-undang yang memperbolehkan seorang ayah yang menjual anak perempuannya. Terus oleh karena itu, lalu apa peran Islam pada gender ini? Saya kasih contoh sebelum dan sesudah Islam datang di tanah Arab. Sebelum Islam atau zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, nasib perempuan bagaikan benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak lelaki. Perempuan tugasnya hanya melayani lelaki dan harus siap kapanpun saat diperlukan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, bahkan kesan misoginis atau kebencian terhadap perempuan begitu kental mewarnai kehidupan manusia di zaman jahiliyah. Pada saat itu di Arab, apabila lahir seorang anak perempuan dalam keluarga, itu bagaikan aib bagi keluarganya. Apalagi lahir dari keluarga bangsawan, itu adalah aib besar bagi keluarga bangsawan tersebut. Dan demi menutup aib, anak perempuan harus dibunuh. Anak perempuan yang baru lahir harus dibunuh, entah itu dikubur hidup-hidup, dibakar ataupun diapakan, yang penting harus dibunuh. Karena kalau tidak dibunuh, anak tersebut hanya sebagai pemuas kaum lelaki, termasuk bapaknya sendiri. Berbeda dengan kelahiran anak laki-laki yang akan dijadikan seorang calon pemimpin yang memberikan kehormatan bagi keluarganya. Hadirnya Islam, semua sistem perbudakan, pembunuhan terhadap anak dan perempuan dihapuskan. Pandangan Islam yang berkeadilan ini kemudian memantik semangat baik gerakan di dunia barat untuk menuntut perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia baik laki-laki atau perempuan semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendharma baktikan dirinya untuk mengabdi kepadanya atau kepada Allah. Terus oleh karena itu sangat penting Al-Quran dijadikan pedoman bagi seluruh aktivitas kita, karena hanya Allah yang mempunyai sifat adil terhadap manusia dan Allah yang maha tahu akan segala hal. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Quran Surat Ali Imran ayat 195, yang artinya sesungguhnya aku Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik seorang lelaki maupun perempuan. Yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang ketiga ada Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga ada Surat Al-Zariyat ayat 56. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya ada Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian ada Al-A'raf ayat 20-23. Kemudian Quran Surat Al-Nahl ayat 97. Pada intinya Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun Islam menetapkan hak dan kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, itu tidak mempersoalkan kedudukannya, tetapi mempersoalkan fungsi dan tugasnya. Dan pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama, fungsi dan tugasnya berbeda. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan benar, dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksinya Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.